Huzaifah selalu berpaling. Pada kali ketiga kalinya, Huzaifah menghadap kepadanya dan berkata, wahai Silah, kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Ya Silahu, tunjihi minan nar. Kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Dia mengucapkannya sampai 3 kali. Nah, maksud dari presiden seumur hidup ya, tersebut wajib mengembalikan mushaf Al-Quranul Karim ialah pengersa abaos presiden mursyid seumur hidup wajib mengembalikan Al-Quran ke dalam dada-dada kaum muslimin agar tidak hilang dari muka bumi dengan cara talqin. Dan oleh karenanya, maka kiamat akan ditunda selama masih ada orang yang menyebut nama Allah. Hadapan para wakil talqin yang mulia yang hadir pada malam hari ini, bil khusus Kiai Haji Hasan Bakri, Kiai Haji Kapten Hasan Bakri dari Makassar yang menjadi pemangku manakib pada malam hari ini. Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, Arab Saudi, Kiai Haji Mustafa yang barusan membacakan manqobah dari Madura, Kiai Haji Anang dari Surabaya, serta sahabat saya Dr. Kiai Haji Subhana Syirboni dari Cirebon, Bunda Haya, Prof. Priyatno, Mas David, serta Bunda Dr. Sari, keluarga besar, para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Selalu sehat-sehat selalu, bahagia selalu, selalu bahagia. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, apapun hajatnya, baik dunia maupun akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan khidmat ilmiah, tiba-tiba saya teringat ketika Nabi selesai melaksanakan perang Hunain, ketika beliau bersama para sahabat, baik Ansar maupun Muhajirin, berada di Hudaibiyah, kemudian Nabi membagi-bagikan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Nah, penduduk Mekah yang baru masuk Islam, ya kebanyakan baru masuk Islam, diberi bagian yang lebih banyak oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, para sahabat Ansor yang merasa mendapatkan bagian yang lebih sedikit, di antara mereka ada yang mengatakan, wahai Nabi, mengapa kami hanya kebagian lebih sedikit, kira-kira begitu ya. Sedangkan kami datang dari jauh dan telah bersama-sama denganmu. Jadi dari Madinah ke Hudaibiyah sudah berjuang bersama, sementara yang dari Mekah yang baru datang terdiri dari para pembesar, ada Abu Sofyan, yaitu baru masuk Islam, diberikan lebih banyak gitu. Nah, lalu Nabi SAW bersabda, ya masyiral ansor, ama tardawna ayyazhaban nasu bidunya wa tazhabuna bi Muhammadin tahuzu lahu ila buyutikum. Kata Nabi, sabda Nabi, wahai kaum Ansor, apakah kalian tidak rela mereka itu pergi dengan membawa dunia, sementara kalian pergi membawa Muhammad sampai ke dalam rumah kalian? Apakah kalian tidak bahagia kalian telah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, kita itu sekarang ibarat para sahabat dahulu yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang bersama-sama dengan penerusnya di tanah yang suci Indonesia. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Baik. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, karena banyaknya pertanyaan tentang makna maklumat pengersa abah yang terbaru, maka sebelum saya menyampaikan ada baiknya saya bacakan dulu maklumat tersebut.
Barangkali ada yang belum membaca. Maklumat penghulu pesantren ketahanan nasional Senin 11 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini maklumat dari penghulu pesantren ketahanan nasional PPKN 3 kepada seluruh bangsa Indonesia. Kabar gembira untuk bangsa Indonesia dari sila nomor 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Diterima hari Senin pukul 1.01 lewat 19 menit setelah narik napas 1446 kali plus 987. Allah kirimkan presiden seumur hidup yang berkabinat merah putih. Oleh karena itu, maka bangsa Indonesia sudah wajib mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berdasarkan itu, PPKN 3 pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 akan potong tumpeng merah putih setinggi 165 cm yang di dalamnya 38 butir telur simbol wakil 38 provinsi. Sebagai wujud syukur nikmah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Setelah ini, selanjutnya Presiden seumur hidup tersebut wajib mengembalikan mushaf Al-Quranul Karim yang beratnya 200 kg katanya, yang menjadi tanda-tanda kiamat, kehancuran dunia secara total oleh suara sangkakala yang ditiup malaikat Israfil, karena bangsa Indonesia masih membutuhkan hiduplah Indonesia Raya. Demikianlah maklumat PPKN 3 disampaikan untuk menjadi pedoman salam khidmah pembantu khusus PPKN 3. Tembusan 1. Guru Agung Penghulu Pesantren Ketahanan Nasional PPKN 3 Hadratus Syekh Muhammad Abu Ghazif Al-Masul. 2. Sekpri Guru Agung. 3. ADC. 4. Arsip. Nah, itu maklumat pengersa apa. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Bunda Khaya yang kita tahu beliau itu adalah seorang murid yang sangat memperhatikan guru. Istilah beliau itu sabda guru pandito ratu. Jadi apa yang dikatakan oleh abah guru itu harus ditaati. Nah, beliau ada WA ke saya. Maklumat yang baru banyak yang nanyain tentang presiden seumur hidup. Siapa tahu ada waktal yang mengerti. Lalu disusul dengan voice note juga, K. Johnson, ini saya kirimin maklumat hari ini dari Abah. Itu banyak yang nanyain, maksudnya apa nanti untuk khidmat ilmiah malam Kamis. Gitu. Karena harusnya saya besok, karena sahabat saya, Bapak Dr. K. Haji Ucup Fathudin, sedang sibuk mempersiapkan malam ini. Besok ada wisuda Usama yang pembicaranya adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Jadi beliau minta tukar kemudahan Haya. Jadi saya jawab, ya insya Allah diberitahukan Abah. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah, kalau kita cermati, ada beberapa poin atau beberapa unsur kalimat pada maklumat tersebut. Ya. Jadi bukan soal presiden seumur hidup saja. Ya. Di antaranya satu, poin pertama, kabar gembira untuk bangsa Indonesia dari sila nomor 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini maksudnya, kabar dari Allah berupa waridat kepada pengesah Abah. Apa berupa apa? Waridat. Poin yang kedua, diterima hari Senin pukul 01.19 Ini maksudnya setelah pengesah Abah melaksanakan Qiyamul Lail, lalu duduk berzikir. Poin yang ketiga, setelah narik napas 1446 kali plus 987, ini maksudnya pengesah Abah berzikir jahar sebanyak 1446 kali tahun Hijriah. Ditambah 987 kali Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aos. Hurufnya 987.
Sehingga total zikirnya 2433 kali pengersaabah berzikir kalimat la ilaha illallah. Pada malam Senin itu ya. Pada hari Senin itu, sudah masuk hari Senin. Dengan banyak berzikir, maka banyak pula berpikir. Sehingga muncullah waridat. Ini ciri-ciri manusia ulul albab. Makanya pengusaha mengatakan zikir ini zikir ulul albab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Poin yang keempat, Allah kirimkan presiden seumur hidup yang berkabinet merah putih. Ini ya yang paling banyak ditanyakan oleh kebanyakan ikhwan. Presiden seumur hidup. Ini maksudnya dari presiden seumur hidup itu bukannya Presiden RI Prabowo. Nah, sebab konstitusi kita saat ini telah membatasi jabatan presiden itu hanya 2 periode, yaitu 10 tahun. Bisakah terjadi presiden seumur hidup? Bisa saja, asal MPR kita bisa mengubah konstitusi kita. Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, tapi saya kurang begitu yakin kalau Prabowo bisa merubah itu ya. Nah, presiden seumur hidup. Dulu pernah Bung Karno itu presiden seumur hidup, tapi kemudian terjadi gejolak ya. Gitu. Jadi ini sama dengan dulu pengusaha apa memaklumatkan Anies adalah Imam Mahdi. Oh, liar semua, jangankan Ikhwan Wakil Takin aja. Tolong jelaskan, ini banyak orang yang bertanya kepada saya. Begitu. Jadi bukan Presiden Prabowo Subianto yang dimaksud presiden seumur hidup oleh pengusaha. Tetapi yang pasti, presiden seumur hidup itu ialah pengersah Abah Aos Qaddasallah sirah. Ada tuh saya Muhammad Abdul Ghasifullah. Presiden seumur hidup. Itu. Sebagai mursyid, ya, sebagai pemimpin. Torikoh Qadiriyah Naksabandia Mahasurya Sinarasa PPKN silsilah ke-38. Seumur hidup mursyid. Ya. Nggak ada ceritanya. Mursyid. Seumur hidup mursyid. Nah, jadi Allah mengirimkan presiden seumur hidup bagi bangsa Indonesia. Kabinetnya merah putih. Ini merah putih. Kabinetnya merah putih. Yakni kita semua muridnya yang selalu bermahkotakan pusaka merah putih. Jadi yang dimaksud kabinet merah putih itu kita, pengesabah dan kita semua murid-muridnya, itu kabinet merah putih. Oleh karena itu, makna bangsa Indonesia sudah wajib mengucapkan, gitu. Itulah makna dari bangsa Indonesia sudah wajib mengucapkan, kita sudah. Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Makanya pengesabah mengatakan sampai hari kiamat kabinet merah putih jangan dirubah dan tidak akan bubar meskipun presidennya ganti. Itu pengesabah menyampaikan begitu. Poin yang kelima, tumpeng merah putih setinggi 165 cm yang di dalamnya 38 butir telur simbol wakil
38 provinsi sebagai wujud rasa syukur nikmah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Siapa itu? Ialah pengusaha Abah Aos yang tinggi badan beliau 165 cm, silsilah ke beliau silsilah ke-38. Keberadaan beliau ini merupakan adalah nikmat yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Jadi sebetulnya para ikhwan wal rahimakumullah, pengusaha Abah itu ingin mengabarkan kepada umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, bahwa siapa diri beliau itu sesungguhnya. Sampai di sini paham ya? Sebagaimana Allah di dalam hadis kursi, kuntu kanzan makhfiyan, fa'aradtu an u'rafa, fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian aku berkeinginan agar aku dikenal, maka aku pun menciptakan makhluk agar mereka mengenal aku. Jadi beliau itu utusan Allah tapi bukan nabi. Sebagaimana hadis sabda Nabi, innallaha azza wa jalla yab'atsu li hadhil umati ala ra'si kulli mi'atin sanatin min yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah setiap 100 tahun mengutus orang yang memperbaharui agama untuk umat ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Poin yang keenam. Setelah ini, selanjutnya presiden seumur hidup tersebut, siapa? Pengusaha Abah Aos, wajib mengembalikan mushaf Al-Quranul Karim berat 200 kg katanya. Ya. Saya dengar dari lisan pengusaha Abah, hadiah dari kerajaan Arab Saudi untuk bangsa Indonesia. Ya. Di Masjid Istiqlal diterimanya ya. Yang menjadi tanda-tanda kiamat, kehancuran dunia secara total oleh suara sangkakala yang ditiup malaikat Israfil. Maksudnya, mushaf Al-Quran yang besar dan berat itu, kata pengusaha Abah, mushaf itu menjadi patung, jadi pajangan. Beratnya aja 200 kg, 2 kintal. Karena tidak bisa dibawa kemana-mana, kata pengusaha Abah. Padahal Al-Quran itu harus bisa dibawa terus kemanapun kita pergi, agar dibaca, karena Al-Quran itu tuntunan hidup kita. Harus bisa dibawa kemana-mana. Kalau besar dan berat, bagaimana membawanya? Maka ia menjadi patung pajangan saja. Nauzubillahi min zalik. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ya, dari Yaman. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ajaran Islam akan hilang sebagaimana hiasan baju yang luntur, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah haji, dan apa itu sedekah. Dan kitabullah, wala yusra kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Dan kitabullah Al-Quran akan dihilangkan di suatu malam hari sehingga tidak tersisa di muka bumi satu ayat pun. Watabgo tawaifu minan nasi ay asyaikhul kabiru wal ajuzu wa yaquluna adarokna aba'ana ala hadhil kalimati la ilaha illallah fa nahnu nakulu. Tinggal beberapa kelompok manusia, kakek tua dan nenek tua, mereka berkata, kami menemui bapak-bapak kami di atas kalimat la ilaha illallah, maka kami mengucapkannya. Nah, sahabat Nabi, sahabat Huzaifah, Silah berkata kepada Huzaifah, kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi mereka karena mereka tidak tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu ibadah haji, dan apa itu sedekah. Maka Huzaifah radhiyallahu anhu berpaling darinya. Namun Silah mengulangi perkataannya kepada Huzaifah sampai 3 kali dan Huzaifah selalu berpaling.
Pada kali ketiga kalinya, Huzaifah menghadap kepadanya dan berkata, wahai Silah, kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Ya Silahu, tunjihi minan nar. Kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Dia mengucapkannya sampai 3 kali. Nah, maksud dari presiden seumur hidup ya, tersebut wajib mengembalikan mushaf Al-Quranul Karim ialah pengarsa abaos presiden mursyid seumur hidup wajib mengembalikan Al-Quran ke dalam dada-dada kaum muslimin agar tidak hilang dari muka bumi dengan cara talqin. Dan oleh karenanya, maka kiamat akan ditunda selama masih ada orang yang menyebut nama Allah. La taqumu sa'atu hatta la yaqala fil ardi Allahu Allah wa la taqumu sa'atu rujulin yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang menyebut Allahu Allah, dan kiamat tidak akan datang menimpa orang yang menyebut nama Allahu Allah. Hadis riwayat Muslim. Poin yang ketujuh, karena bangsa Indonesia masih membutuhkan hiduplah Indonesia Raya, maksudnya lagu kebangsaan kita yang selalu kita kumandangkan dalam doa. Terutama stanza yang 3, ya, stanza 3. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bibarokati wal karomah pengusaha baos kerdasullah syirah al-fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.